tak jumpa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino kali ini kembali lagi sekedar mereview siapakah sang inovator hingga terjadinya pemekaran 6 kabupaten di wilayah Kesultanan Buton ini. Untuk itu kita akan menguak 7 tabir yang selama ini belum pernah diungkap. Nah, ayo kita saksikan siapakah gerangan. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Coba. Saya ingin masyarakat Buton terlayani secara dekat ya, dari segala segi. Mungkin yang Bapak inginkan adalah adanya Provinsi Buton Raya, Pak. Itu yang kedua. Di masyarakatnya dulu yang kita serahkan. Ya. Bahaya pemirsa. Ditambah Talaga Raya yang tadinya wilayah Kubai Timur, saya tarik masuk Buton. Ya. Namanya itu jangan Buton Raya, sehingga menuju satu etnis tertentu. Maunya Sultra Kepulauan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tapi lama tak jumpa. Ya. Ya. Saya ingin tanyakan sesuatu, Pak. Ya. Karena sesuatu ini begitu penting untuk kedepannya Buton. Ya. Ya. Buton ini kan dulu itu dingin sekali. Ya. Tapi setelah Bapak ada, menjadi hebat. Yang tadinya APBD-nya atau DAU-nya Buton itu hanya 1, sekarang menjadi 7 DAU. Buton. 6 ya Pak ya, berarti sama saja 6 kali 1 kan berarti. Artinya kalau 1 triliun menjadi 6 triliun, maka perputaran ekonomi lebih besar. Ya. Oke Pak. Ya. Di mana saya bisa bincang sama Bapak ini? Kita sampai jalan aja mungkin ke tempat saya di sana. Baik. Saya dilantik Bupati Buton pada Oktober 2001. Dan mencalonkan diri sebagai Bupati Buton saat itu. Iya. Saya sudah mencoba mempelajari Buton ini dengan keterbelakangan yang ya serius waktu itu. Iya. Di mana banyak jalan-jalan yang putus misalnya di Bidara Daratan di Kabupaten Lasarimu, lalu transportasi antara Bau-Bau Wakatobi, antara Bau-Bau Kobaena, Bombana, sehingga rentang kendali pemerintah itu begitu sulit. Bayangkan kalau ada kasus-kasus penting, kita misalnya ada sesuatu yang terjadi di Bombana sana, Kasih Putih. Itu 1,5 hari baru kita bisa jangkau. Ya. Jadi pada saat kejadian kita sewa kapal ikan dulu, bisa 12 jam sampai 14 jam bertiba di sana, baru kita bisa tiba di sana. Demikian juga Wakatobi seperti itu. Wakatobi juga lebih parah karena dia sana bersahabat itu iklim di laut itu Maret dengan Desember. Ya. Jadi saya sudah berpikir bagaimana kita membangun daerah yang begitu luas. Ya. Dengan
DAU hanya yang lebih 200 miliar. Dengan pegawai waktu itu sekitar 10.000 orang personil. Iya. Jadi dengan setelah membayar gaji pegawai itu DAU sudah hampir habis. Jadi gimana kita Ya, bangun? bagaimana membangun Iya. infrastruktur, Pak ya? Maka saya putuskan saya harus ikhlas ya, melepaskan daerah-daerah ini menjadi daerah otonom dengan saya perjuangkan sendiri. Ya, artinya itu kan sesungguhnya keinginan aspirasi masyarakat yang selama ini diderita oleh masyarakat, Bapak rasakan ya Pak ya? Iya, saya merasakan itu. Baik. Saya merasakan. Sehingga keseriusan itu muncul dari saya. Baik. Ya, masyarakat serius, saya juga serius. Baik. Oke, kalau begitu, kali ini Opini Gino akan mencoba mengungkap tabir bagaimana negeri ini atau wilayah Buton ini bisa mekar menjadi 6 kabupaten. Nah, tokoh yang satu inilah yang akan kita jumpai dan kita coba buka, kita coba kuak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Yaitu beliau ini adalah Insinyur Haji Laode Muhammad Syafei Kahar. Inilah orangnya. Opini Gino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Dimanapun Anda berada, kali ini Opini Gino kembali mulai membahana di negeri ini. Kalau sebelumnya kita tidak pernah tahu siapa itu Syafei, tapi orang di wilayah Sultra Kepulauan pasti mengenal. Dia adalah bupati 2 periode di wilayah Kabupaten Buton. Nah, untuk itu sebelum kita bincang-bincang atau kita adakan wawancara khusus, saya izin untuk motret dulu Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Wah, Bapak ini makin ganteng rupanya. Alhamdulillah. Ya, amin. Jadi gini Pak, saya sudah mendengar banyak cerita tentang pemekaran kabupaten-kabupaten di banyak daerah di Indonesia. Tapi menariknya, di wilayah Sulawesi Tenggara ini, justru Bapak yang membawa langsung kepada pemerintah pusat atau ke DPR RI, padahal di daerah lain, itu malah tidak ada seorang pun bupati atau wali kota yang ingin wilayahnya menjadi kecil. Apa sebetulnya yang sampai bisa begini Pak? Memang kita sudah tahu bahwa apa yang sudah diketahui oleh publik, tapi saya ingin mau tahu yang belum diketahui oleh publik. Tolong Bapak jelaskan. Ya, baik. Saya dilantik ya Bupati Oktober 2001. Dan setelah saya keliling wilayah Buton yang sampai Bombana Wakatobi, saya melihat masih kurang hadirnya peranan pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Misalnya pelayanan pendidikan. Di Buton Selatan itu tidak ada satu pun SMA negeri. Masya Allah. Di Buton Tengah itu lumayan ada 2, yaitu di Gudengan, di Mawasangka. Kemudian di Buton, di wilayah sekarang itu hanya 1 di Pasar Wajo. Itu pendidikan, baru 1 sisi. Wilayah dari pelayanan kesehatan, masyarakat yang sakit di Wakatobi, di Bombana, itu hanya di puskesmas. Tentu dengan fasilitas yang terbatas, dengan personil yang terbatas. Rumah sakit hanya di Bobau. Jadi bayangkan, kalau ada kasus-kasus yang ditangani secara medis, dengan peralatan yang lengkap, tapi tidak di puskesmas. Iya, tapi tunggu dulu Pak. Ini kan menjadi lucu ini. Artinya lucunya begini. Banyak bupati di daerah lain itu tidak menghendaki wilayahnya jadi kecil. Tapi Bapak kok orang paling berani memberikan wilayah dan memekarkan wilayah itu menjadi kabupaten lain yang tadinya itu wilayah administrasi Bapak. Ini sesungguhnya apa karena Bapak sayang sama rakyatnya, atau mungkin karena Buton ini adalah serumpun dan sekeluarga kita semua, sehingga Bapak mengizinkan. Tapi ini yang saya mau tanya adalah, ini kan yang banyak diketahui publik itu, apalagi, dan apalagi. Mungkin masih ada yang belum Bapak ungkapkan. Coba. Saya ingin masyarakat Buton terlayani secara dekat ya, dari segala segi. Ya misalnya dengan dimekarkannya
Kabupaten Buton menjadi beberapa kabupaten, itu pilihan pemerintahan lebih dekat. Ya. Rentang kendali pemerintahan bisa dipercepat. Kemudian adanya subsidi pemerintah yang baru itu DAU, DAK, ada APBD baru, sehingga ekonomi masyarakat itu bergerak. Dari APBD induk hanya lebih 200 miliar dulu, itu nanti akan tumbuh lagi APBD baru di daerah-daerah pemekaran, sehingga alhamdulillah pada 2004 itu, Januari 2004, dengan proses yang begitu panjang menyelesaikan perbedaan di Bombana misalnya, ada menginginkan nama Kabupaten Moronene. Memang mengungkap tabir bukanlah mudah, apalagi hal ini kita butuhkan analisis dan pelacakan data-data yang sangat penting. Akhirnya juga kita menemukan gerangan yang selama ini tersembunyi, dan kali ini kita ungkap memang Safei adalah jagonya pemekar ekonomi di wilayah Kesultanan Buton. Mana banyak jalan-jalan yang khususnya di wilayah daratan di Kabupaten Salimu, lalu transportasi antara bau-bau Wakatobi, antara bau-bau Kebana, Bombana, sehingga rentang kendali pemerintah itu begitu. Bayangkan kalau ada kasus-kasus penting, ada menginginkan nama Kabupaten Buton Barat. Itulah yang memperlambat sehingga terjadinya percepatan pemekaran itu tadi. Itu saja yang artinya persoalan namanya. Ya, tapi kan ini Pak, artinya kita tinggalkanlah itu. Tapi inti lain, karena tadi kan Bapak sudah bicara tentang kesehatan, bicara tentang pendidikan. Nah, masih ada lagi Kak selain dari itu Pak, selain dari kesehatan dan pendidikan itu tadi. Mungkin yang Bapak maksudin apa ekonomi? Pundi-pundi. Jadi intinya adalah bagaimana masyarakat lebih sejahtera. Berarti Bapak ini bukan hanya Bapak pemekaran dan Bapak pembangunan, tapi juga Bapak pemekar ekonomi. Begitu Pak ya? Insya Allah. Luar biasa. Karena dengan dari 1 APBD menjadi 6 APBD, itu kan uang di wilayah yang sama, tapi uang menjadi 6 kali lipat dari sebelumnya. Iya. Nah, sehingga pembangunan bergerak, tadinya 1 pusat pertumbuhan menjadi 6 pusat pertumbuhan. Iya. Nah, sehingga masyarakat di sekitar pusat pertumbuhan itu kan akan ekonominya bergerak. Iya. Karena adanya uang berputar di situ. Artinya dengan adanya pemekaran-pemekaran ini, Bapak ilaskan daerah Bapak menjadi kecil, tapi satu keuntungan Bapak adalah tujuan Bapak adalah bagaimana membantu masyarakat Buton seutuhnya ya Pak ya, dari Iya, karena saya orientasi saya bukan ingin menguasai wilayah yang luas dan tidak ingin memperkaya diri begitu. Dan apa artinya kita menguasai wilayah yang luas tapi tidak mampu kita urus, tidak mampu kita bangun. Nah, lebih baik kita lakukan menjadi daerah otonom sendiri sehingga bisa terbangun dengan sendirinya. Maka sekarang sudah kita lihat kan masyarakat sudah menikmati segala aspek kehidupan sudah baik dari aspek kehidupan masyarakat, ekonominya, pendidikannya, pelayanan Kantipmasnya. Nah, dulu di Buton ini sering terjadi kriminal. Oh ya Pak, saya masih jadi ingat Profesor Dr. Ria Rasid ya, Menteri Otoda dulu itu. Bukankah Undang-Undang Nomor 22 tentang Otonomi Daerah itu kan semua diatur? Artinya aturan-aturan semua diatur. Nah sebetulnya apakah keinginan Bapak ini sebatas hadirkan kabupaten ini, atau ada keinginan lain untuk memekarkan sebagaimana negeri kita ini adalah wilayah kesultanan? Karena yang saya tahu persis, banyaknya kesultanan di wilayah daerah Nusantara atau di Indonesia ini semua sudah jadi provinsi, tapi Buton belum. Apa mungkin yang Bapak inginkan adalah adanya provinsi Buton Raya? Itu yang kedua. Oh, ini yang kedua. Jadi masyarakatnya dulu yang bisa Pak. Bahaya pemirsa. Ini Bapak ini rupanya sudah 2, mau ada 1 lagi. Ayo kita lihat mana yang satunya Pak. Jadi kita mengerjakan ada apa? Kita melihat di daerah misalnya lain di Indonesia itu semua jadi provinsi. Kita lihat tentu yang seperti itu, tapi terkendala dari cakupan wilayah. Jadi hanya bisa mekar ini. Berarti bicara lagi rentang kendali nih Pak.
cakupan wilayah. Iya. Dulu kan hanya Buton. Iya. Terus 2001 di Rai Pasaido itu ya. Pasaido memproses kota Bau-Bau. Iya. Dari Kotik ke kota, ke Daratono. Betul. Tapi peresmiannya sudah saya. Ya. Sehingga penyerahan aset dan pegawai itu dari pemerintah kabupaten ke kota itu sudah tangan saya. Iya. Nah, dengan hanya 2 wilayah, tidak mungkin jadi provinsi. Tidak mungkin. Nah, maka setelah lahir Bombana Wakatobi, kan sudah jadi 4 mestinya. Jadi 4. Nah, 5 dengan Buton Utara waktu itu kan Iya. sudah lahir. Hanya Bombana waktu itu akhirnya tidak bersedia bergabung dengan Buton Raya yang tegas waktu itu karena pertimbangan geografis. Ya. Kalau ke Bau-Bau lewat laut lagi. Laut lagi. Tidak setiap saat bisa ke Bau-Bau. Tapi kalau di Kendari, mereka setiap saat bisa naik mobil ke Kendari. Artinya intinya pertimbangan politis ya. Nah, ya? geografis ya. ya. Oleh sebab itu, maka saya lirik ini Buton Tengah yang tadinya memang pernah berjuang dan nama Buton Barat dulu. Betul. Buton Barat, wilayahnya itu adalah Gula Mas Siokata. Iya. Jadi Gula Rumah Sangka, Siom Bukada Tua. Iya. Jadi kadang mereka tarik. Gula Mas Siokata. Siokata. Ya? Wow. Jadi dulu itu dia punya ketua tim pemekaran itu adalah Pak Asy almarhum. Nah, sekretarisnya Pak Ijira ini yang dari yang dari Siompu ini. Partai Golkar ini DPR. Ya. Maka setelah pada periode pertama saya sudah tuntas saya merekam desa kecamatan, Ya. sehingga Buton Selatan itu dulu hanya 2 kecamatan, yaitu Batauga dan Sampalawa. Ya. Maka dalam periode pertama itu saya jadikan 7 kecamatan. Tambahnya adalah Siompu Barat, Kadatua, Batu Atas, Lapandewa. Ini menjadi 7. Nah, dengan dari dua menjadi 7 maka dia sudah berpotensi untuk menjadi daerah otonom. Betul. Kemudian Buton Tengah. Dulu dari 3 kecamatan, yaitu Gula Mas, Lakudo, Mawasangka. Maka saya mekerkan lagi Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah, Sangya Bambulu, ditambah Talaga Raya yang tadinya wilayah Barat Timur. Saya tarik masuk Buton. Ya. Kenapa saya tarik masuk Buton? Karena masyarakat Talaga tidak mau bergabung dengan Bombana. Ya? Tidak mau gabung di Kabupaten Bombana. Ya. Karena katanya alasannya itu yang sedikit lucu juga bahwa kami ini perantau. Ketika kami mendapat kesulitan di rantau, doa kami itu keberangkatan antara Bolio. Jadi kalau di Bombana sudah terlepas itu. Iya. Maka saya tarik itu Talaga masuk wilayah Kabupaten Buton dengan dijadikan kecamatan. Begitu. Iya. Terus kalau begitu, yang perlu saya tahu tentang kendala air, kan pernah saya dengar, kalau saya tidak salah pada saat itu saya sedang penerbangan dari Jakarta mau ke Thailand ya, saya sudah dengar bahwa Provinsi Buton Raya itu sudah masuk dia nomor 34, sudah digodok DPR RI. Kok tiba-tiba tidak terjadi? Itu sebetulnya apa masalahnya? Ya, saya lanjut tadi. Kabupaten Buton dulu hanya 4 kecamatan, yaitu Kapunturi, Sarimo, Selatan, dan Pasar Rajo. Ya. Maka saya jadikan lagi 7, tambah Babula, Wolowa, dan Sotapina, sehingga jadi 7. Ya. Jadi dari 2 menjadi 7, dari 3 menjadi 7, dari 4 menjadi 7. Semua saya jadikan 7. Ya, Kebetulan ya. saya Bupati ke-7. Iya. Iya, Oh, iya. berarti di situ intinya ya? Di situ intinya. Bupati ke-7-nya Buton. Iya. Baik. Kemudian bicara Buton Raya. Ya? Bicara Buton Raya. Karena Muna itu sebenarnya bukan tidak mau gabung. Iya. Dia mau bergabung asal dengan namanya itu jangan Buton Raya, sehingga menunjukkan satu etnis tertentu. Maunya Sultra Kepulauan. Iya. Ibu kotanya jangan di Bau-Bau, di wilayah Buton, tapi di Lakudo, di Wamengkuli, supaya dampak pembangunan itu bisa juga berpengaruh pada pembangunan Muna. Nah, begitu. Supaya Muna bisa juga terangkat ekonominya di bagian selatan, bagian selatan ini. Tapi kan saya hanya bupati. Ya, artinya kan mereka punya kepentingan lain, itu kan kewenangannya Bapak ya. Ya. Waktu itu kan saya hanya seorang bupati. Siapa saya seorang gubernur, pasti bisa pertemukan ini. Iya. Betul.
Saya tidak pertemukan. Tapi karena saya empati, ya, apalagi tentu sudah ada juga dari pertimbangan politik teman-teman. Wah, ini kalau kita gabung Pak Safi, dia punya apa namanya, dia punya pemrakarsa, nanti dia jadi gubernur ini. Jadi ada juga aspek politiknya gitu. Iya. Gitu. Nah, sehingga oleh sebab itu, maka pada 2007 di periode kedua saya berlangsung Buton Raya. Ya? Berarti ini sudah masuk poin yang Bapak sembunyikan tadi. Iya. Iya, silakan Pak. Ya. 2007 dengan kami adakan deklarasi di Pasar Wajo, dihadiri Pak Amir Wali Kota Bau-Bau ya, Pak Hugo Bupati Wakatobi, kemudian perwakilan dari Buton Utara waktu itu Pak Hasirun ya, karena belum terbentuk Nah, itu yang kita apa namanya, itu yang kita deklarasi waktu itu, dan sambil berjalan Buton Utara terbentuk. Ya, setelah terbentuk sudah ada bupatinya, waktu itu Pak Nusa Karya, kami lengkapi berkas ya, ya. Dan yang gerakan itu kan waktu itu inisiatornya itu kan saya waktu itu. Ya, dan mendapat dukungan dari mendapat dukungan dari Wali Kota Bau-Bau, Bupati Wakatobi, Bupati Buton Utara. Ya. Nah, lalu setelah administrasi, kita kan baru 4. Maka diusulnya itu saya 4 tambah 2. Ya, saya tambah 2 yaitu Buton Selatan sama Buton jadi 1 Buton, 2 Kota Bau-Bau, 3 Wakatobi, 4 Buton Utara, 5 calon Kabupaten Buton Tengah, 6 calon Kabupaten Buton Selatan. Jadi berorganisasi saya bawa bersamaan. Iya. Bersamaan di pusat. Sehingga 1 troli itu. Wow. 1 troli itu. Nah, nggak bisa diangkat dari mobil itu, ambil troli baru kasih naik di kantor DPR untuk dibagi-bagi ke fraksi-fraksi. Iya. Terus tadi mungkin yang Bapak sebut tadi, apakah ini sudah poin yang Bapak maksud atau masih ada poin lainnya lagi, Pak? Yang Bapak masih belum buka ke publik? Ya. Tapi walaupun ini sebenarnya tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat cakupan wilayah, itu lolos di balik. Oh, lolos di balik? Lolos di badan legislasi. Ya. Demikian juga ini Buton Tengah, Buton Selatan sebenarnya tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat untuk diusul ke presiden. Ya. Karena masih ada 2 persyaratan saya belum bisa penuhi waktu itu. Ya. Yaitu tanda tangan kepala daerah dan kota DPR di wilayah di perbatasan. Ya. Jadi misalnya Buton Selatan tanda tangannya wali kota dengan kota DPR kota, itu perlu saya penuhi. Ya, kemudian untuk Buton Tengah tanda tangan Bupati Muna dengan kota DPR Muna, itu belum ada. Padahal sudah diminta persyaratan dari salah satu persyaratan dari DPR RI untuk diusul ke presiden. Iya. Kemudian oleh karena itu YouTuber dimanapun Anda berada, dan terutama pemirsa khususnya orang-orang Buton, tentu akan menanggapi dan juga memberikan saran, dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Untuk itu Safei, toko pemekaran dan juga toko pembangkit ekonomi di wilayah Kesultanan Buton, tentu ini dia sudah layak dipertimbangkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Mana banyak jalan-jalan yang khususnya di daerah lalu transportasi antara Bau-Bau, Wakatobi, antara Bau-Bau, Pebana, Bombana, sehingga rancangan dari pemerintah itu begitu. Bayangkan kalau ada kasus-kasus penting kota, itu perlu saya penuhi. Ya, kemudian untuk Buton Tengah tanda tangan Bupati Muna dengan kota DPR Muna, itu belum ada. Padahal sudah diminta persyaratan dari salah satu persyaratan dari DPR RI untuk diusul ke presiden. Iya. Kemudian penyelesaian aset karena masih dianggap belum selesai oleh Depdagri, penyelesaian aset dari Kabupaten Buton Induk ke Kota Bau-Bau itu belum juga kami selesaikan. Tapi bisa tembus di balik karena saya sudah ini tolong diproses saja. Yang dua ini akan menyusul. Ini pasti menyusul.
Jadi bayangkan, ketika itu ada 132 usulan di pusat yang masuk. Dan dari dari berbagai daerah provinsi. Yang lolos hanya 19 di balik, termasuk masuklah Buton Selatan, Buton Tengah. Tapi ketika lolos 36 itu masih masuk Buton Raya. 30 masih masuk Buton Raya. Masuk Buton Raya. Ya. Tapi Buton Raya akhirnya tidak dipersulit lanjut, hanya sampai di balik saja, karena kita tidak mampu memenuhi cakupan wilayah. Oh, Ya. berarti persoalan cakupan wilayah itu tadi sehingga Terhambat. Tapi sebenarnya Buton Selatan pun harusnya belum memenuhi syarat diusul ke presiden waktu itu. Karena 2 persyaratan itu tadi saya belum selesaikan dan akhirnya diselesaikan oleh perjuangan di Buton Selatan, Buton Tengah ketika moratorium sudah dibuka oleh Presiden SBY. Ketika undang-undang penguasanya sudah mulai dibahas. Iya. Oh ya Pak, mungkin terlepas dari itu saya ingin kembali sedikit ke belakang. Sebagaimana pada saat negara kesatuan Republik Indonesia itu bergabung, kan semua kesultanan pada saat itu kan diundang. Tepatnya pada saat itu diundang di pertemuan Malino, Pak. Buton yang Kesultanan Buton juga ikut diundang. Tapi ada janji Soekarno. Bapak pernah dengar nggak janji Soekarno itu? Tapi saya bisa petik sedikit Pak janji Soekarno itu, bahwa Soekarno itu akan memberikan wilayah Kesultanan Buton itu sebagaimana daerah-daerah yang diberikan seperti Aceh, Jogja. Itu Bapak pernah dengar nggak? Itu bisa Saya pernah mendengar itu ya, ketika Sultan Laodefali itu yang terakhir kan di ke Malino. Tapi kan pada kenyataannya janji itu tidak terrealisasi. Ya, sampai hari ini ya, Pak, ya? Sampai hari ini. Sehingga saya sebagai waktu itu dengan peluang Undang-Undang 22 di mana dikatakan bahwa pemekaran daerah didasarkan atas kemauan politik masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Jadi waktu terbuka lebar. Ya. Nah, sehingga di DPR RI ada yang namanya hak inisiatif DPR RI untuk mengusulkan daerah otonomi baru. Ya. Dan saya udah 22. Di Undang-Undang 32 belum dirubah itu. Tapi di Undang-Undang 23 sudah berubah. Oh. Jadi kalau di Undang-Undang 22 yang tidak dirubah di 32 bahwa dasar pemekaran daerah itu adalah atas kemauan politik masyarakat dan pemerintah daerah setempat, maka di Undang-Undang 23 itu menjadi berubah bahwa pembentukan daerah otonomi baru itu didasarkan pada kepentingan strategis nasional. Kalau bicara kepentingan strategis nasional, tentu yang menentukan pusat. Iya. Nah, jadi sekarang kita berjuang, apakah sekarang wilayah Buton Raya sekarang menjadi calon provinsi captain itu oleh pemerintah pusat bisa dianggap menjadi bagian dari kepentingan strategis nasional oleh pemerintah pusat. Nah itu. Ya, artinya captain itu atau apapun namanya atau Buton Raya itu merupakan salah satu representatif dari karena daerah ini adalah merupakan daerah kesultanan yang juga termasuk dari zaman ke zaman. Bahkan di lembaran sejarah di berbagai bangsa di dunia itu kan Kesultanan Buton itu dikenal. Nah, oleh sebab itu Pak, satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa kondisi negeri kita saat ini sudah begitu kencang. Apakah masih mampukah Pak kita meyakinkan publik daerah ini bahwa Buton Raya itu atau provinsi Buton Raya itu bisa dimekarkan lagi? Kira-kira bisa enggak Pak? Menurut Bapak? Oh, jadi begini. Sekarang kan penghalang pemekaran itu adalah moratorium. Ya. Itu satu ya Pak ya, moratorium. Moratorium itu pernah terjadi antara 2007-2012. Ya. 2007 di periode SBY tidak ada moratorium. Iya. Tidak ada pemekaran karena adanya moratorium. Iya. Tapi harus kita ingat bahwa setelah dibuka moratorium dari 132 calon usulan dari daerah-daerah dari provinsi itu hanya 19
yang terbentuk. Itu pun seluruh Indonesia. Itu pun 19 itu satu gagal, yaitu Ketarahan. Artinya itu kalau tidak memenuhi syarat ya. Sudah memenuhi syarat Ketarahan itu, tapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakatnya waktu itu. Karena sudah persiapan itu. Nah, sekarang apalagi sekarang 322 calon DUB yang disusun dari provinsi dan 322 itu 325 itu yang saya baca dari Jawa Pos yang pernah tulis itu ya, itu 55 provinsi. Sekarang mampukah kita meyakinkan kalau nanti dibuka moratorium dari 15 provinsi ini, pemerintah pusat memandang bahwa calon provinsi yang saya sebut skeptum itu merupakan kepentingan strategi nasional. Nah, sekarang masih di moratorium dibuka, tapi melalui undang-undang otonomi khusus Papua sudah mengangkatkan 3, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, satunya apa itu? Ada Baradaya, Papua Baradaya. 3 provinsi, karena mereka dia lewati ini moratorium karena ada undang-undang otsus. Karena di sana memang oleh pemerintah dianggap sebagai kepentingan strategis nasional, itu kuncinya. Sekarang sebentar kalau dibuka itu moratorium, bisakah kita memperjuangkan daerah kita ini menjadi kepentingan strategis nasional? Nah, ini tentu perlu keseriusan kepala daerah yang akan datang. Mungkin di era animasi mungkin belum. Kalau belum ada tanda-tanda dibuka moratorium, tapi keseriusan siapa saja yang menjadi gubernur nanti. Tanpa keseriusan gubernur itu artinya gubernur, wakil gubernur mungkin yang Bapak maksud ya? Iya. Gubernur, wakil gubernur. Karena kepala daerah induknya. Iya. Kepala daerah induk. Kalau kepala daerah induk tidak serius, saya kalau berpikir seperti orang lain, saya tidak usah menghalangi Bombana Wakatobi. Tidak usah saya halangi. Saya biarkan saya berbeda tidak selesai. Saya tidak fasilitasi. Tidak jadi di Bombana. Betul. Atau Wakatobi, saya biarkan perbedaan satu ibu kota Kaldupa, satu Wangi-Wangi. Saya tidak selesaikan. Tidak jadi itu barang. Tapi karena saya serius, saya cari akal. Alhamdulillah dengan strategi juga dan pendekatan juga di pusat. Saya maju tetap majukan 2. Karena saya tidak berani majukan 1. Saya tetap majukan 2 walaupun sudah ditolak, majukan lagi 2 yaitu ibu kota Wangi-Wangi dan Kaldupa, dan saya minta mereka yang pilih 1 begitu. Oke, berarti tabir itu mulai terungkap ya Pak ya? Nah, oleh sebab itu tabir yang saat ini kita sudah buka sebagaimana penggagas dan penginisiatif adanya Mekar Buton, maka sudah saatnya kita akan ketemu lagi dengan Opini Gino di episode berikut. Demikianlah hasil pelacakan Opini Gino. Tentu ini mendapatkan atau menguak 7 tabir seperti ini bukanlah hal mudah. Tetapi juga kita patut bangga dan kagum kepada Safei, karena Safei dia berani membuka seluruh tabir ini, karena tabir ini memang sudah selayaknya diungkap. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pemirsa dimanapun Anda berada, nantikan Opini Gino berikutnya. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.
Thank